bagi saudara-saudari kita umat Islam yang sedang merayakan Idul Fitri. Ya Bapa, berkatilah saudara-saudari kami umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar bisa merayakannya dengan penuh sukacita dan aman damai bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kalaupun kita terpaksa bekerja dalam pekerjaan yang tidak kita inginkan, yaitu sebagai orang beriman, kita diundang bekerja untuk memenuhi kerinduan rohani kita. Itulah yang di dalam kisah penampakan Kristus yang bangkit dilakukan oleh Petrus dengan memberikan sebagian hasilnya kepada Yesus. Yesus sudah menyediakan lauk pauk dan roti, tetapi Petrus masih diminta untuk menambahkan sesuatu, sehingga kebaikan bersama, kepentingan bersama itu menjadi semakin terpenuhi. Dalam bahasa gereja, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita memberi makna rohani, lalu itu bermakna dalam rangka doa kita sehari-hari, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita saling mendoakan agar pekerjaan apapun yang tersedia bagi kita, sederhana, hebat apapun, menjadi kesempatan bagi kita terutama, selain untuk mencari nafkah, selain untuk mengaktualisasikan diri kita, kita selalu ingat dengan bekerja, apapun pekerjaan itu, kita ikut serta di dalam karya Tuhan. Dan itulah wujud doa kita setiap hari, datanglah kerajaan-Mu. Semoga inspirasi iman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk giat terus bekerja, dan dengan demikian dapat mempersembahkan pekerjaan kita bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan bersama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ketiga Paskah dan pada hari pertama bulan Mei, bulan Bunda Maria, kita diajak juga untuk menyambut Hari Buruh Internasional. Marilah kita persembahkan segala upaya kita dengan bekerja untuk memuliakan martabat kita dan untuk memuliakan Tuhan. Kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga dan komunitas kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Kudus, curahilah kami dengan roh Putramu yang telah Kau bangkitkan dari alam maut. Kiranya lewat pengalaman Paskah ini, hati kami Kau kobarkan, agar berani menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan martabat manusia, khususnya bagi para buruh yang pada hari ini kami peringati. Berkatilah para buruh, pekerja, pemberi kerja, dan siapa saja yang terlibat di dalam pekerjaan, agar mampu mewujudkan panggilan mereka untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Semoga rahmat kebangkitan Putra-Mu menyemangati kami untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan berani bersaksi bagi sesama kami yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para ibu dan bapak, suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, saudari-saudaraku seiman di dalam Kristus. Pada hari ini, Minggu Paskah ketiga dan hari pertama bulan Maria, bulan Mei, kita menyambut Hari Pekerja atau Hari Buruh Internasional. Kita diajak untuk merenungkan tema bekerja untuk mewujudkan martabat manusia. Kisah penampakan Yesus yang bangkit
yang baru saja kita dengarkan, dibacakan, rasanya dapat membawa kita untuk masuk ke dalam perenungan itu. Kita semua tahu ada banyak kisah mengenai Yesus yang bangkit dan menampakkan diri. Tetapi kisah yang tadi kita dengarkan sangat berbeda dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain, dan dalam hal itu sangat istimewa. Inti pesannya, kalau diringkas, ada dua. Yang pertama, Yesus yang bangkit menampakkan diri, artinya hadir, mendampingi, mengarahkan pribadi-pribadi yang bekerja. Dan yang kedua, pekerjaan kita sehari-hari, apapun itu, kalau dilakukan sesuai dengan arahan Yesus, adalah sumbangan kita yang nyata, sesederhana apapun bagi karya Allah. Mengapa kita dapat sampai ke kesimpulan itu? Kita coba lihat kisahnya lebih teliti. Menurut kisah ini, Petrus dan kawan-kawan sesudah mengikuti Yesus sebagai pengikut lingkaran pertama, sudah kembali ke pekerjaan semula sebelum mereka dipanggil oleh Yesus, yaitu pekerjaan sehari-hari menangkap ikan. Sudah tidak pikir lagi rupanya mengenai mengikuti Yesus, karena Yesus sudah tidak ada di antara mereka. Itulah yang dikatakan oleh Petrus kepada keenam kawannya, "Aku pergi menangkap ikan." Ikan sungguh-sungguh, bukan manusia, ikan. Dan yang lain berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Silahkan membayangkan keadaan Petrus yang sesudah mengikuti Yesus sekian lama, tidak ngerti lagi akan bekerja apa, kembali ke pekerjaan sehari-hari sebelum mengikuti Yesus. Ternyata pada waktu mereka menangkap ikan, Yesus yang bangkit ada di situ, meski mereka tidak mengenalnya. Yesus bertanya kepada mereka, apa mereka mempunyai lauk pauk? Apakah mereka punya ikan? Mereka tidak punya, karena mereka tidak menangkap apa-apa selama mencari ikan itu. Lalu Yesus mengarahkan mereka dengan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Dan mereka mendapat banyak ikan. Sesudah ikan dibawa ke darat, Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Sementara itu, Yesus sudah menyediakan api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapanlah." Artinya, hasil kerja Petrus dan kawan-kawan menambah sesuatu kepada yang sudah disediakan oleh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tadi saya mengatakan bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Karena Petrus dan kawan-kawan adalah pencari ikan, maka Yesus hadir di tempat orang mencari ikan. Rupa-rupanya mereka bekerja di perusahaan ikan Zebedeus, orang tua kedua murid itu. Seandainya Petrus itu adalah seorang petani, kiranya ia juga hadir di dunia pertanian. Dan seperti halnya dia mengarahkan Petrus dan kawan-kawan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Seandainya Petrus adalah seorang petani dan teman-temannya adalah petani, saya bayangkan Yesus juga memberikan arah kepada pekerjaan pertanian itu. Dan seandainya Petrus itu adalah seorang pegawai pemerintah, Yesus juga akan datang ke dunia pemerintahan dan memberikan arah agar pekerjaan pemerintahan itu berhasil. Dengan pengarahan Yesus, pekerjaan Petrus sebagai petani ikan berhasil. Demikian juga
dengan pengarahan Yesus dalam tanda petik, dalam arti yang seluas-luasnya, pekerjaan apapun akan berhasil. Kehadiran Yesus yang bangkit di dalam berbagai macam urusan sehari-hari, dengan memberikan arah itulah yang akan membuat pekerjaan itu berhasil. Artinya mempunyai makna yang lengkap. Pertanyaan yang terakhir muncul, apa artinya suatu pekerjaan itu berhasil dan mempunyai makna yang lengkap? Salah satu jawaban yang dapat kita renungkan adalah ini. Menurut keyakinan iman Kristiani, keyakinan kita, manusia yang bekerja itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Itulah yang namanya antropologi Kristiani. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, ketika unsur di dalam diri manusia itu mesti dipertimbangkan. Yang pertama, dengan bekerja, seseorang mencari nafkah agar kebutuhan-kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Paling jelas, mencari nafkah. Yang kedua, dengan bekerja kita juga memenuhi kerinduan jiwa kita. Kerinduan jiwa kita di dalam bekerja itu akan terpenuhi kalau melalui pekerjaan kita mampu mengaktualisasikan diri kita, bekerja sesuai dengan pilihan kita, bekerja sesuai dengan cita-cita kita. Tetapi tidak jarang karena kompleksitas masalah bekerja, kurangnya lapangan kerja, terbatasnya kemampuan dan sebagainya, tidak sedikit dari antara kita yang terpaksa melakukan pekerjaan yang tersedia, yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Dan dengan demikian bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengaktualisasikan diri. Sebatas mencari nafkah karena bekerja di dalam bidang yang tidak kita cita-citakan. Misalnya, kita ingin bekerja di dalam bidang pendidikan, tetapi karena terpaksa tidak ada lapangan sebagai pekerja pendidikan, kita terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang tersedia. Tetapi yang ketiga, itulah yang akan memberikan makna kepada pekerjaan kita. Apapun itu, kalaupun kita terpaksa bekerja dalam pekerjaan yang tidak kita inginkan. Yaitu sebagai orang beriman, kita diundang bekerja untuk memenuhi kerinduan rohani kita. Itulah yang di dalam kisah penampakan Kristus yang bangkit dilakukan oleh Petrus dengan memberikan sebagian hasilnya kepada Yesus. Yesus sudah menyediakan lauk pauk dan roti, tetapi Petrus masih diminta untuk menambahkan sesuatu, sehingga kebaikan bersama, kepentingan bersama itu menjadi semakin terpenuhi. Dalam bahasa gereja, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita memberi makna rohani, lalu itu bermakna dalam rangka doa kita sehari-hari, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita saling mendoakan agar pekerjaan apapun yang tersedia bagi kita, sederhana, hebat, apapun, menjadi kesempatan bagi kita, terutama selain untuk mencari nafkah, selain untuk mengaktualisasikan diri kita, kita selalu ingat dengan bekerja, apapun pekerjaan itu, kita ikut serta di dalam karya Tuhan. Dan itulah wujud doa kita setiap hari, datanglah kerajaan-Mu. Semoga inspirasi iman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk giat terus bekerja, dan dengan demikian dapat mempersembahkan pekerjaan kita bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan bersama. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Oleh karena Allah telah membangkitkan Yesus dan membimbing hidup kita menuju kebahagiaan, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja kita,
Ya Bapa, berilah kesehatan dan hikmat kepada Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, biarawan-biarawati, dan para pelayan pastoral, agar terus bisa memberi perhatian dan membimbing kami umat-Mu, khususnya para buruh dan pekerja yang hari ini merayakan Hari Buruh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin pemerintah dan masyarakat kami, agar dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan, selalu mengedepankan nilai-nilai martabat manusia dengan membangun sistem kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para buruh dan pekerja, ya Bapa, berilah mereka rahmat-Mu agar mampu menimba inspirasi dari Santo Yusuf Pekerja dalam menghayati panggilan kerja mereka, tekun, tulus, solider, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta kreatif dalam menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengusaha, ya Bapa, berkatilah para pengusaha dan usahanya, agar tetap bisa tumbuh berkembang di masa-masa ekonomi nasional yang melemah akibat pandemi ini, sehingga mereka tetap bisa berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dampingi dan bimbinglah mereka, agar dalam usaha-usaha mereka mau memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan pekerja mereka, menumbuhkan pola hubungan kerja yang lebih adil demi kebaikan bagi semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita umat Islam yang sedang merayakan Idul Fitri, ya Bapa, berkatilah saudara-saudari kami umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar bisa merayakannya dengan penuh sukacita dan aman damai bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami, agar kami mampu menjadi gembala baik dan murah hati di keluarga dan komunitas kami. Mampukan kami agar mau bergotong royong dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak di masa pandemi COVID-19. Santo Yusuf, pelindung pekerja semesta, lindungilah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah mendengarkan doa-doa dan harapan baik kami. Dengan meneladan Santo Yusuf Pekerja, buatlah kami siap sedia dengan penuh gairah bersama dengan sesama kami membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian, berkat Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Agunglah misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena hidup kami telah Kau beri makna baru dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya dan menghimpun orang-orang menjadi satu umat, di mana harapan akan kedamaian, kebenaran dan keadilan takkan pernah memudar, dan sabdamu menjadi daya kekuatan bagi dunia.
Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saya tidak akan berpanjang kata, tetapi bahwa ada pesan tertentu yang boleh saya sampaikan di sini. Mohon maaf Bapak Uskup, saya menyampaikan dalam bentuk pantun saja supaya singkat. Salam sejahtera para buruh dan pekerja. Tugas dan karya kita sungguh mulia. Gereja selalu hadir untuk Anda sekalian. Santo Yusuf dan Bunda Maria selalu melindungi kita. Hidup setia dan kerja fokus demi martabat kehidupan yang semakin bagus. Agar iman kita tidak tergerus, belajarlah teladan Santo Yusuf yang berani dan tulus. Pesan visioner Bapak Kardinal untuk kita. Apa yang bisa dilakukan demi kebaikan hidup dunia? Jangan terlalu berpikir demi materia, karena bumi tidak selamanya, tidak kita diami untuk selamanya. Salam dan doa, Santo Yusuf dan Bunda Maria, kita selalu dalam berkat dan lindungannya. Amin. Yang mulia Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, pada kesempatan ini 10 paroki yang sudah memulai gerakan Ayo Kerja, mohon kepada Bapak Kardinal untuk berkenan memberkati mereka. Bapak Ibu, gerakan Ayo Kerja dimohon berdiri untuk mohon berkat Bapak Kardinal. Mungkin Bapak Ibu masih belum jelas apa itu gerakan Ayo Kerja. Ibu Bapak dan saudara-saudari, dalam menyikapi kondisi saat ini di mana banyak orang kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka gereja, khususnya Keuskupan Agung Jakarta, memilih aksi nyata untuk mewujudkan kepedulian sosial untuk membentuk tim karya baru di Komisi PSE, yaitu tim karya Ayo Kerja. Gerakan Ayo Kerja ini sendiri merupakan gerakan kita bersama di seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta ini, agar umat yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, serta difabel mampu meningkatkan keterampilan diri mereka, juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan. Maka dalam memulai gerakan Ayo Kerja ini di keuskupan kita sudah ada 10 paroki yang sudah mempunyai koordinator dan sudah memulai gerakan Ayo Kerja, yaitu Paroki Kalideres, Paroki Cempaka Putih, Paroki Kosambi, Paroki Bintaro, Paroki Jatiwaringin, Paroki Kelapa Gading, Paroki Cilangkap, Paroki Cengkareng, Paroki Pamulang, dan Paroki Bojong Indah. Maka kami gerakan Ayo Kerja mengajak paroki-paroki yang lain untuk juga terlibat dalam gerakan ini. Semoga gerakan ini menjadi berkat bagi kita semua, khususnya kaum lemah, miskin, terlantar, dan difabel. Bapak Uskup, terima kasih telah memberkati gerakan ini. Semoga menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Bapak Uskup. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan memohon berkat Tuhan, khususnya semoga Tuhan berkenan membukakan jalan-jalan yang baru untuk pelayanan kita di lingkungan para buruh dan pekerja. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita dan komunitas kita, saudari-saudara kita yang kita doakan secara khusus pada hari ini, khususnya para buruh dan pekerja, selalu dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam sehat, berlimpah berkat untuk kita semua dan keluarga-keluarga kita. Amin.
Amin. Amin.